Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Aini. Saya kelompok dari 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan dan lembaga pendidikan Islam. Jadi, pertama yang akan saya bahas adalah tentang pengertian lingkungan pendidikan Islam. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan lingkungan ialah daerah atau kawasan dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Sedangkan lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruangan dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah tempat tersebut yaitu tempat anak didik berada. Tempat tersebut mempengaruhi kehidupan anak didik yang memungkinkannya berkembang secara normal sehingga mampu mengembangkan diri, meningkatkan kualitas diri, mengaktualisasikan diri berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, lingkungan pendidikan Islam dimaksud adalah lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Secara lebih luas, lebih mencakup lingkungan pembelajaran mengacu kepada berbagai substansi yang dapat dan perlu dijadikan sumber. Jadi, serta digunakan sebagai sumber perangkat metode dan alat bentuk pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu tentang pengertian lembaga pendidikan Islam. Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu atau acuan yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan Islam adalah mengandung dua arti, yaitu pengertian secara fisik, material, konkret, dan pengertian secara non-fisik atau non-material dan abstrak dalam bahasa Inggris. Lembaga disebut institut dalam pengertian fisik, yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan lembaga dalam pengertian non-fisik atau abstrak disebut institution, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam itu mengandung pengertian konkret berupa sarana dan prasarana dan juga pengertian yang abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Tripusat Pendidikan Islam. Nah, pengertian Tripusat Pendidikan, di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian tentang Tripusat Pendidikan, yaitu sebagai wadah proses pendidikan yang selalu berlangsung dalam suatu lingkungan tertentu, baik lingkungan yang berhubungan dengan ruang maupun waktu. Lingkungan dalam kaitan dengan pendidikan adalah segala sesuatu yang berada di luar dari anak dalam alam semesta ini. Dalam hal ini, lingkungan dapat diartikan sebagai wadah atau lapangan tempat berlangsungnya proses berpendidikan. Nah, jenis-jenis dari pusat pendidikan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah keluarga. Nah, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama atau yang lebih utama, tempat pendidik atau peserta didik pertama kali menerima pendidik dan bimbingan dari orang tuanya. Dan anggota keluarga yang lain, keluargalah yang meletak dasar-dasar kepribadian. Nah, jadi yang kedua adalah sekolah atau madrasah perguruan. Sekolah merupakan lingkungan artifil yang sengaja diciptakan untuk membina anak-anak ke arah tujuan tertentu, khususnya untuk memberikan kemampuan dan keterampilan sebagai bekal kehidupannya di kemudian hari. Sekolah
dipandang sebagai lembaga yang cukup berpengaruh terhadap terbentuknya konsep yang berkenaan dengan nasib mereka di kemudian hari. Nah, jadi keluarga dan sekolah itu memang itu adalah pusat pendidikan, dan yang terakhir adalah lembaga pendidikan dan masyarakat. Secara sederhana, masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat mempunyai cita-cita, peraturan-peraturan, dan sistem kekuasaan tertentu. Masyarakat besar pengaruhnya dalam memberi arah terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat yang ada di dalamnya. Mengenai arti pentingnya masyarakat sebagai pusat pendidikan dapat disebutkan sebagai berikut. Masyarakat memikul amanat yang sama pentingnya dengan unsur-unsur dalam hal yang menyiapkan generasi yang lebih maju. Masyarakat merupakan ajang kehidupan yang kelak anak akan berkecimpung di dalamnya, berkarya, bergaul, bekerja, sama bersaing, beraksi, berproduksi, dan sebagainya. Kehidupan bermasyarakat memiliki pola, nilai, dan norma yang harus dipahami oleh anak agar ia tidak canggung dan dapat sukses di dalamnya. Nah, yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis lembaga pendidikan, bahwa jenis-jenis lembaga pendidikan itu ada 3. Yang pertama, lembaga pendidikan informal, yaitu keluarga. Dalam istilah keluarga dikenal dengan istilah usroh dan nas. Sejalan dengan pengertian di atas, keluarga dapat diperoleh lewat persusuan dan pemerdekaan. Pentingnya serta keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam disyaratkan dalam Al-Quran, surah QS At-Tahrim ayat 6. Hal ini juga dipraktikkan Nabi dalam sunnahnya di antara orang yang dahulu beriman dan masuk Islam dalam anggota keluarganya, yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haris. Keluarga merupakan orang pertama di mana sifat kepribadian akan tumbuh dan terbentuk. Seseorang akan menjadi warga masyarakat yang baik tergantung pada sifatnya yang tumbuh dalam kehidupan keluarga di mana anak dibesarkan. Jadi lembaga pendidikan informal itu adalah keluarga. Nah, yang kedua yaitu lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah dan madrasah. Abu Ahmad dan Nur Ubhiyati memberi pengertian tentang lembaga pendidikan tersebut. Diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan, dan dalam kurun waktu tertentu berlangsung. Mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dan dilaksanakan berdasarkan aura resmi yang telah ditetapkan. Di negeri Republik Indonesia ada 3 lembaga pendidikan yang diidentifikasikan sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah milik organisasi Islam. Setiap jenis orang jenjang yang ada lembaga pendidikan pesantren dapatlah dikategorikan sebagai lembaga pendidikan non-formal, sedang madrasah sebagai lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia adalah Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah atau MI atau Sekolah Dasar Islam SDI, Madrasah Snawiyah MTS atau Sekolah Menengah Islam Pertama Islam SMPI, atau nama-nama lain yang sama dengan pendidikan ini, atau perguruan tinggi antara lain Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN atau Institut Agama Islam Negeri IAIN, Universitas Islam Negeri UIN atau nama jenisnya atau dengan nama yang lain. Demikianlah beberapa lembaga pendidikan Islam yang dapat dikategorikan kepada pendidikan formal. Yang terakhir adalah lembaga pendidikan non-formal atau masyarakat. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap. Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa, negara, kebudayaan, dan agama Islam, serta tidak membebaskan manusia dari tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Dia merupakan bagian yang integral sehingga harus tunduk pada norma-norma
yang berlalu dalam masyarakat. Begitu juga dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan berpijak dan tanggung jawab. Masyarakat di atas lahirlah lembaga pendidikan Islam yang dapat dikelompokkan dalam jenis ini adalah masjid, musola, talanggar, surau, dan rampang. Madrasah diniyah yang tidak mengikuti keterampilan resmi, majelis taklim, taman pendidikan Al-Quran, taman pendidikan seni, Al-Quran, wirid, remaja, atau desa. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.